Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini saya mau menjelaskan perkiraan gerhana bulan hari Rabu Pahing tanggal 26 Mei 2021 dengan perhitungan hisab metode epimeris. Markas perhitungan Kota Purwokerto, longitude 109 derajat 14 menit bujur timur, latitude 7 derajat 26 menit lintang selatan, dengan DPL atau ketinggian tanah di atas permukaan laut 81 meter. Menurut perhitungan hisab metode epimeris, bahwa hari Rabu Pahing tanggal 26 Mei 2021 akan terjadi gerhana bulan. Adapun permulaan gerhana jam 16.33 menit 37 detik. Jadi nanti pada jam tersebut bulan sudah mulai memasuki penumbra atau bayangan semu bumi. Lantas mulai gelap itu pada jam 17.57 menit 32 detik. Jadi pada jam itu bulan sudah masuk ke umbra atau bayangan inti bumi. Terus pertengahan gerhana pada jam 18.08 menit 20 detik. Dan ini seluruh bulatan bulan itu sudah gelap. Namun tidak begitu berwarna hitam karena kebetulan piringan bulan itu dekat sekali dengan penumbra. Kemudian akhir gelap itu dimulai jam 18.19 menit 8 detik. Nah, ini pada waktu itu bulan sudah mau keluar dari umbra ke penumbra. Lantas lamanya gelap kurang lebih 21 menit 35 detik. Dan akhir gerhana artinya sudah terang kembali itu pada pukul 19.43 menit 2 detik. Ukuran yang terkena gerhana itu adalah 12 jari. Artinya seluruh bulatan bulan ini terkena gerhana semua. Karena piringan bulan itu dinyatakan
12 jari. Itulah perkiraan gerhana bulan yang akan terjadi pada hari Rabu Pahing tanggal 26 Mei tahun 2021 dengan perhitungan hisab metode epimeris. Selanjutnya, marilah kita lihat simulasi gerhana bulan hari Rabu Pahing 26 Mei tahun 2021 dari jam 16.33 sampai jam 19.43 WIB. Sebagaimana sudah dijelaskan di depan bahwa gerhana bulan kali ini dimulai pukul 16.33. Artinya bahwa pada pukul 16.33 bulan sudah mulai masuk ke penumbra atau bayangan semu bumi. Nah, itu masuk ke penumbra atau bayangan semu bumi. Nah, ini yang dinamakan gerhana penumbra. Jadi di sini bulan tetap masih bercahaya, cuman apabila dilihat menggunakan teleskop itu terlihat cahayanya kabur. Jadi berbeda pada waktu sebelum masuk ke penumbra atau pada waktu piringan bulan ada di luar penumbra. Lantas pada pukul 17.57 piringan bulan sudah memasuki keseluruhannya di dalam umbra atau bayangan inti bumi. Begini contohnya. Ini piringan bulan sudah mau masuk ke umbra, maka suasananya itu mulai gelap. Dan nanti pada pukul 18.08 pertengahan gerhana dan terjadilah gerhana bulan total. Nah, pukul 18.19 itu piringan bulan mulai mau keluar dari umbra ke penumbra. Nah, ini seperti ini. Nah, pada pukul 19.43 maka seluruh piringan bulan sudah di luar bayangan bumi. Itulah simulasi gerhana bulan pada tanggal 26 Mei
tahun 2021. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, gerhana bulan kali ini itu termasuk gerhana bulan Saros. Artinya gerhana bulan yang setiap 18 tahun diulangi lagi. Maka dapat diprediksi bahwa besok tanggal 26 Mei tahun 2040 juga akan terjadi gerhana bulan seperti ini. 2. Bahwa penduduk bumi itu tidak melihat gerhana bulan ini total semua. Jadi nanti akan ada yang melihatnya sebagai gerhana penumbra, hanya sedikit kelihatan kabur. Kemudian ada yang melihatnya sebagai gerhana parsial atau gerhana sebagian. Dan ada pula yang melihatnya sebagai gerhana total. Dan ini termasuk daerah yang paling banyak melihat gerhana, yaitu gerhana bulan total. Dan kebetulan saya menghitungnya dari kota Purwokerto, maka gerhana ini dari kota Purwokerto termasuk gerhana bulan total. Inilah peta visibility gerhana bulan 26 Mei 2021. Dengan mempelajari peta ini, maka kita akan tahu daerah mana yang melihat gerhana dan yang tidak melihat gerhana. Karena gerhana bulan tanggal 26 Mei 2021 itu tidak tampak di seluruh permukaan bumi. Artinya ada daerah-daerah yang tidak melihat daripada gerhana itu. Dalam peta itu yang berwarna gelap menunjukkan gerhana bulan tidak tampak. Kemudian di sebelahnya lagi tampak tapi berupa penumbra. Kemudian di sebelahnya lagi tampak gerhana parsial atau sebagian. Kemudian di sebelahnya lagi tampak gerhana bulan total. Nah, di Afrika Selatan itu non-visible, berarti tidak tampak di sana. Demikian juga di Saudi Arabia juga non-visible. Kemudian di Rusia itu juga non-visible, tidak tampak di sana. Kemudian di India itu penumbra lunar, artinya gerhana penumbra. Jadi di sana tidak gelap bulannya. Lantas di Thailand, di sana mengalami gerhana parsial atau parsial lunar. Jadi tidak total. Lantas di Indonesia itu rata-rata total. Nanti ada beberapa bagian yang melihat gerhana parsial. Kemudian di Papua Nugini itu juga total, dan di Australia juga total. Lantas ini secara khusus nasional ya, di Indonesia akan saya mulai
dari kota Purwokerto, tempat saya menghitung. Di kota Purwokerto juga akan kelihatan total atau total lunar. Lantas kita ke sebelah barat. Jadi ini hanya beberapa kota saja yang saya ambil. Di Jakarta, juga total lunar atau gerhana bulan total. Terus kita melihat di daerah Sumatera, di Metro, ya, Lampung, itu juga terlihat total. Terus lagi di Jambi ini juga kelihatan total. Lantas kita pindah ke kota Medan. Nah, di Medan gerhana tidak kelihatan total tapi parsial. Artinya gerhana sebagian. Terus kita pindah lagi ke daerah Aceh, ya. Di provinsi Aceh juga kelihatan parsial, gerhana sebagian. Secara spesifik kita menuju ke kota Banda Aceh. Nah, dari Banda Aceh juga gerhana terlihat parsial atau sebagian. Dan yang terakhir di Sabang itu juga kelihatan parsial. Nah, itulah peta visibility gerhana bulan yang akan terjadi pada tanggal 26 Mei 2021. Oleh sebab itu, bagi yang melihat gerhana bulan pada tanggal 26 Mei dianjurkan untuk melakukan sholat khusuful qamar. An Abi Mas'ud qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin minan nas walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasallu rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena kematian seseorang, akan tetapi keduanya adalah dua tanda kebesaran Allah. Maka apabila kamu melihat gerhana keduanya, maka berdirilah dan kerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai penutup pertemuan kali ini, marilah kita saksikan visualisasi gerhana bulan hari Rabu Pahing 26 Mei 2021 di kota Purwokerto. Jadi yang saya tampilkan ini adalah visualisasi langit kota Purwokerto belahan timur. Di depan sudah dijelaskan bahwa gerhana dimulai pada pukul 16.33 dan mulai gelap pada pukul 17.57. Dengan demikian, maka berarti pada waktu
bulan terbit, yaitu pukul 17.28, keadaannya sudah gerhana. Marilah kita saksikan apakah pada waktu bulan itu terbit sudah gerhana. Jadi ini waktunya itu waktu sore, ya. Waktunya waktu sore, jadi tidak begitu gelap. Maka boleh dikatakan ini sudah malam Kamis nanti ya. Jadi gerhana bulan itu terjadi pada hari Rabu Pahing 26 Mei 2021, malam Kamis Pon. Mari kita saksikan. Nah itu sudah mulai terbit itu sudah kelihatan itu. Nah itu sudah semakin jelas, ya, semakin jelas. Nah itu kan bulannya sudah terkena gerhana. Jadi sebagai dalam perhitungan jam 16.33 sudah mulai gerhana. Nah padahal terbitnya bulan pada hari Rabu 26 Mei itu pukul 17.28. Nah itu sudah semakin nampak, ya, semakin jelas, benar-benar bulan sudah gerhana terbitnya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa per jam ya, jam saya dipergunakan dalam perhitungan ini itu menggunakan WIB yang berstandar pada 105 derajat. Maka untuk saudara-saudara yang ada di daerah timur, seperti di daerah Sulawesi misalnya, jamnya harap disesuaikan. Standarnya berarti kalau di sana itu 120 derajat. Terus di sebelah timurnya lagi itu 135 derajat. Nah, berarti pada sholat maghrib ini kita bisa langsung untuk melaksanakan sholat khusuful qamar seperti hadis yang sudah saya jelaskan. Itu sudah mau habis, itu bulannya itu sudah mau habis. Nah, ini memang tidak begitu gelap seperti yang sudah saya jelaskan pada simulasi, karena piringan bulan ini dekat dengan penumbra. Jadi gerhananya otomatis itu tidak seperti ketika piringan bulan ada di eliptik atau di tengah-tengah umbra. Jadi maka ini boleh dikatakan warna gerhana hitam kemerah-merahan. Itu sudah mau habis, itu sudah mau habis sekitar
jam 17.57 itu sudah mulai gelap semua itu. Nah, itu bintang-bintang sudah mulai kelihatan berkedip. Itu seperti yang ada di atas bulan itu sudah berkedip, kemudian yang ada di sebelah selatan ya itu juga sudah mulai kelihatan berkedip. Itu sudah mau habis itu ya, piringan bulan. Nah, ini berarti yang dinamakan gerhana bulan total. Tinggal sedikit sekali itu. Nah, itu sudah tinggal sedikit. Nah, inilah yang namanya gerhana bulan total. Ini pada pukul 18:08 itu sudah pertengahan gerhana. Nah, sebagai yang sudah saya jelaskan pada peta visibility gerhana, kalau untuk di Indonesia itu rata-rata total kelihatannya. Maka di peta visibilitas tidak saya jelaskan semua karena jelas Kalimantan, Sulawesi, Papua, terus Nusa Tenggara itu semuanya total. Maka dalam penjelasan peta visibility gerhana saya mengambil di Jawa dan Sumatera karena yang ada gerhana parsial atau sebagian ini di Sumatera, yaitu di Medan, kemudian di Aceh, ya, di Banda Aceh, kemudian di Sabang. Dari sana gerhana parsial, tidak total seperti ini di Purwokerto. Nah, untuk selain daerah itu, ya, meskipun tidak saya sebutkan, itu rata-rata adalah total. Itu sudah mulai terang kembali, berarti ini setelah pukul 18:19. Karena terakhirnya gerhana bulan total itu di Purwokerto pukul 18:19. Nah, itu berarti sudah mulai terang kembali. Saya ulangi lagi, monggo setiap yang melihat gerhana dari kalangan umat Islam untuk melaksanakan sholat khusuful qamar. Sampai di sini perjumpaan kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.